Atribut di HTML terdiri dari pasangan name dan value. Name yang berarti nama dan value yang berarti nilai. Atribut HTML terletak pada bagian opening tag sebuah elemen. Atribut di HTML berfungsi untuk mengubah perilaku dari sebuah elemen, juga bisa untuk memberikan informasi tambahan untuk elemen, dan biasanya sebagai pengganti konten dari elemen yang bersifat self-closing seperti misalnya image element. Di sini, gue bakalan kasih tahu kalian bagaimana cara menulis atribut di HTML. Pertama, gue bakalan buat paragraf atribut. Dan di sini gue bakalan tambahin atribut. Untuk menambahkan atribut di sebuah elemen kita cukup spasi, terus name atributnya, terus ini value. Value-nya berada di antara tanda petik ini. Gue isi pesan yang cukup penting. Sekarang kita refresh. Kalian bisa lihat di sini ada paragraf. Fungsi dari title attribute, ketika kita mengarahkan kursor kita ke paragraf yang sudah kita buat tadi, maka bakalan muncul tulisan detailed tip yang sama dengan value yang kita pasang di title attribute. Jika kalian ingin menambahkan lebih dari satu atribut untuk sebuah elemen, maka yang harus kalian lakukan sama dengan sebelumnya. Ketik spasi dulu, terus ini nama atributnya, terus value-nya ada di antara tanda petik itu. Begitu seterusnya. Ada 4 tipe atribut di HTML. Yang pertama, required attribute. Atribut ini bersifat wajib untuk sebagian elemen. Sebagai contoh, di sini kita punya image element. Image element memiliki required attribute src dan alt. Value dari src atau source ini sumber dari gambar yang ingin kita muat berupa URL. Misalnya di sini gua punya gambar yang bernama komputer JPG. Maka value-nya bakalan gua kasih seperti ini. Ini alternatif teks, gunanya sebagai fallback atau pemeran cadangan jika ada kesalahan di atribut src, seperti misalnya gambarnya hilang atau gimana. Gua mau kasih value-nya kayak gini. Ini namanya required attribute. Bagaimana jika gua hilangkan value dari src attribute? Maka yang akan muncul value dari alt attribute. Yang kedua, atribut opsional yang sifatnya gak wajib tapi bisa memberikan efek kepada elemen atau memberikan perubahan perilaku kepada elemen. Seperti misalnya tadi gua kasih title atribut di paragraf elemen. Tapi sekarang gua masih belum puas, gua bakalan kasih contoh lagi. Optional attribute with di image element. Fungsinya untuk mengubah lebar dari sebuah gambar. Di sini gua kasih 500 pixel width-nya, dan height gua mau kasih 300 pixel. Boom, kalian bisa lihat perubahannya. Bentar.
Ini tanpa width dan height attribute. Sekarang gue pasangkan width attribute 500 pixel dan height-nya mungkin 450 ya. Boom. Terlihat jelek, jadi gue turunin height-nya. Boom. Itu optional attribute. Ada lagi yang namanya standard attribute. Biasanya standard attribute itu bisa digunakan untuk semua elemen di HTML, hampir semua elemen di HTML ya. Seperti misalnya class dan ID attribute. Di sini mau buat paragraf elemen dengan konten ini gua lagi ngoding. Lalu gua pasang class attribute dengan value yang berformat string, kalau bisa string ya, atau teks. Di sini gua isi captions. Fungsinya sebagai apa? Ini sebagai CSS selector. Dan di sini gua mau pasang ID dengan value teks atau apa ya? Mungkin small text. Bukan. Keterangan mungkin ya. Ini fungsinya untuk pengidentifikasi. Artinya kita gak bisa memberikan value di ID attribute paragraf pertama dengan value yang sama dengan paragraf yang terakhir. Kita gak bisa. Setidaknya kita kasih perbedaan di antara mereka seperti ini. Gua kasih angka di belakangnya. Terus ada lagi yang namanya yang terakhir ya, ini event attribute. Attribute ini untuk menambahkan sebuah script dan menjalankannya dalam keadaan tertentu. Di sini misalnya gue mau pasang on click attribute. Script yang ada di dalam ini bakalan berjalan ketika gue ngeklik image element. Gue ini by the way pasang di image element ya. Gue diklik. Kita lihat hasilnya ketika gue ngeklik image yang ada di sini. Boom. Oke, segitu saja dari gua. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video gua dan cara gua menjelaskan semuanya, tolong like dan subscribe. Atau ada pertanyaan mungkin kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Barangkali juga teman kalian ingin belajar web development, tolong ya share video ini untuk teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe. See ya!